kecil ini akan diperkosa oleh seorang pria tua, tapi dia yang masih kecil sama sekali tidak panik. Ketika gadis itu akan diperkosa, tiba-tiba seorang pria masuk. Tekniknya sangat terampil. Hanya dengan beberapa teknik, dia berhasil membunuh pria itu, lalu menyelamatkan gadis itu dan mengadopsinya. Nama gadis itu adalah Yani. Beberapa hari yang lalu, dia menyaksikan seluruh proses pembunuhan ayahnya. Dia tidak berani mengeluarkan suara, dan hanya bisa berhasil bertahan hidup dengan begitu. Orang yang menyelamatkannya bernama Jimmy. Dia adalah bos dari geng lokal. Setiap hari dia melatihnya dengan ketat. Dia berhasil melatihnya menjadi pembunuh yang kejam. Setelah bertahun-tahun, Yani telah menjadi cantik dan langsing. Menghadapi perhatian Jimmy, perlahan-lahan Yani jatuh cinta padanya. Jadi dia memutuskan untuk menikah dengannya, dan bahkan menyerah untuk balas dendam. Tapi di malam pernikahan, Jimmy menerima telepon yang tidak biasa. Orang itu mengatakan bahwa dia telah menemukan pembunuh ayah Yani. Dia yang sayang istrinya mewakilkan istrinya pergi membalas dendam, tapi kemudian tidak ada kabar lagi darinya. Saat Suyan menemukannya, suaminya sudah tidak bisa dikenal, dan telah lama mati. Yani patah hati, dan sangat marah. Keinginan balas dendam bangkit lagi. Dia masuk ke dalam sarang pelaku sendirian. Kebencian mewarnai matanya. Dia yang kehilangan akal membunuh semua orang di sana. Dia bahkan tidak takut menghadapi pembunuh ini. Seketika, di bawah serangan sengit Yani, ratusan orang di gedung itu langsung musnah. Tapi ketika dia berhasil melarikan diri, sekelompok polisi menghalangi jalannya. Dia akan menghadapi hukuman secara hukum. Dan semua ini diurus oleh Badan Intelijen Nasional. Mereka ingin merekrutnya untuk bekerja dalam organisasi, dan berjanji untuk bekerja kepada mereka hanya selama 10 tahun. Setelah itu mereka akan membebaskannya. Tapi Yani sangat tidak senang menghadapi lingkungan yang tidak dikenal ini. Awalnya dia tidak mau menerima tugas mereka, tapi tidak disangka kepala petugas memberitahukannya bahwa dia sedang hamil. Mengetahui bahwa dia telah hamil dengan anak Jimmy, hati Yani bingung. Demi anaknya, pada akhirnya, dia menyetujui permintaan kepala petugas. Di hari-hari setelahnya, Yani menerima pelatihan yang lebih ketat. Selain berbagai macam pelatihan, juga ada menembak, merias wajah dan bahkan akting. Tujuannya adalah bisa menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Seiring dengan berjalannya waktu, Yani juga melahirkan putri Nelly. Melihat putrinya dengan mata penuh harap, Yani sangat yakin bahwa dia pasti akan pergi dari sini. Dan selanjutnya, dia juga menerima tugas pertama yang diberikan kepada wanita ini sedang minum dengan pria. Wanita itu meminta pria untuk melepaskan celananya. Dia lalu tersenyum dan melepaskan celananya. Pria itu malah langsung bergerak ke wanita itu begitu dia melepas celananya. Wanita berpura-pura menerimanya, membelai punggung pria itu, memasukkan tangan ke dalam saku pria, mengambil kesempatan untuk mengambil ponsel pria itu, kemudian menggunakan alasan mau ke toilet, untuk menyalin data dan aplikasi dalam ponsel itu ke dalam USB. Ketika dia kembali, dia terkejut, pria itu sedang menodongkan pisau kepada rekannya, dan memaksa untuk menyerahkan ponselnya. Melihat misinya hampir gagal, mereka lalu berkelahi. Setelah pertarungan sengit, pria itu berhasil dibunuh. Setelah tugas selesai, organisasi juga menetapi janji mereka, memberinya identitas dan alamat baru. Mereka juga diam-diam mengirim agen bernama Sunny untuk memantaunya. Setelah berhubungan sekian lama, Sunny sangat baik kepadanya, selalu hangat kepadanya. Perlahan mereka akhirnya jatuh cinta. Tapi pernikahan yang seharusnya romantis, Yani malah mendapat tugas dari perusahaan lagi. Dia tidak berani menolak, terpaksa dengan cepat pergi ke kamar mandi, membuka tangki toilet, mengeluarkan bagian mekanis, mengikuti perintah dari ponsel dan memulai tindakan bunuh diri. Tapi ketika target terkunci dan siap menembak, dia terkejut. Targetnya adalah mantan suaminya yang sudah meninggal, Jimmy. Cepat bertindak. Menghadapi desakan perintah dari ponsel, Yani tetap saja tidak tega melakukannya. Dia buru-buru mengembalikan pistolnya ke tempatnya, membereskan pakaian, dan dengan cepat kembali ke acara pernikahan. Pada saat yang sama, perilakunya juga membuat organisasi tidak senang. Dan ketika dia akan menanyakan identitas pria itu, dia seharusnya sudah meninggal dunia. Di sini, mantan suami yang kembali dari kematian juga mengikuti petunjuk untuk menemukannya. Setelah beberapa percobaan, mantan suami juga yakin ini istrinya. Karena dulu dialah membunuh ayah Yani. Akhirnya karena takut tindakannya terungkap, dia memalsukan kematiannya sendiri. Dia ingin agar Yani membalaskan dendam untuknya sekalian terbunuh dalam itu. Tanpa diduga, Yani selamat. Jadilah masalah yang sekarang ini. Jadi mantan suaminya punya ide jahat. Ketika Yani pulang untuk menjemput putrinya, suara ledakan terdengar dari rumahnya. Dia berlari untuk menangkap keduanya.
tapi masih lambat selangkah. Dia menangis sambil memeluk anaknya sendiri. Dia yang marah mengira itu perbuatan organisasi. Jadi dia mendatangi kepala organisasi dan menanyakannya secara langsung. Kepala organisasi membuka video pengawasan. Ternyata semua ini dilakukan oleh mantan suaminya. Bahkan saat dia tahu bahwa Nelly adalah anaknya sendiri, mantan suami juga tidak ragu. Yani yang mengetahui kebenaran menjadi gila. Dia mencari mantan suaminya dengan tekad matinya. Sementara mantan suami masih tidak merasa bersalah. Awalnya dia mengira mantan suaminya terpaksa melakukan semua itu. Saat ini, Yani melihat dengan jelas pria di depannya ini. Mimpi kecilnya pun akhirnya hancur. Keduanya mulai bertarung. Kedua belah pihak memegang pisau tajam, saling menghajar. Terluka pun tidak peduli. Mereka sama-sama ingin membunuh lawannya. Dengan cepat Yani memeluk pria itu. Dia lalu mendobrak jendela keluar. Dia ingin mati bersama pria itu. Keduanya jatuh dengan keras di atap mobil dan berguling ke tanah. Setelah bangkit, mantan suaminya melarikan diri dari tempat kejadian dengan bantuan anak bawahnya. Pada saat ini, Yani sudah kehilangan akal sehatnya. Dia mengejar dengan penuh kemarahan dan kebencian. Dia menggunakan botol untuk menekan gas. Dengan kemampuan mengendarai mobilnya, dia berhasil mengejar Bas. Dengan satu lompatan dia berhasil menggantung di Bas, lalu masuk ke dalam mobil dengan menerobos kaca, memegang kapak dan menebas musuh dengan kejam. Ketika semua orang dibunuh olehnya, dia juga terluka parah. Yani yang sekarang tidak ada tenaga melawan. Dia lalu menebas dengan kapaknya ke arah supir. Bas kehilangan kendali dan terbalik. Mobil itu terdiam seketika. Yani perlahan bangkit dan berjalan menuju mantan suami. Melihat pria di depannya yang dia cintai dan benci, dia tidak ragu-ragu mengakhiri hubungan buruk selama lebih dari 20 tahun ini. Pada saat itu, hujan turun. Mobil polisi meraung ke tempat kejadian. Yani perlahan berjalan keluar dari Bas. Yang menantikannya adalah hukuman sekali lagi.